Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa binikmatillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil islam wal iman. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbish shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Kepada yang kami muliakan segenap hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini oleh Allah kita diberi nikmat hingga kita bisa bersama-sama melanjutkan kajian tafsir kita. Mari kita awali kajian tafsir ini dengan kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga melalui pembacaan Fatihah kita bersama, Allah senantiasa memberikan kita semuanya kesehatan. Allah senantiasa memberikan kita semuanya rizki yang halal dan barokah. Dan semoga kita semuanya dengan istiqomah untuk thalabul ilmi. Oleh Allah kita semuanya, keluarga kita semuanya dijadikan orang-orang yang husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun pembahasan kita kali ini, kita melanjutkan kajian tafsir kita. Sekarang kita sampai pada ayat 154. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Wala taqulu, dan janganlah kalian semua berkata, liman pada orang yuqtalu yang terbunuh, fi sabilillahi di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang terbunuh itu amwatun, menjadi orang-orang yang mati. Orang-orang yang terbunuh di jalan Allah jangan kalian sebut sebagai orang yang mati. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Akan tetapi mereka senantiasa hidup, namun kalian semua tidak mengetahui. Jangan kalian semua berkata kepada orang-orang yang mati di jalan Allah itu mereka adalah amwatun, mayat atau orang-orang yang mati. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Akan tetapi mereka senantiasa hidup namun kalian tidak mengetahui. Ayat ini merupakan ayat yang aneh, tapi ayat ini menjadi salah satu pondasi akidah kita bersama. Di dalam ayat ini disebutkan orang-orang yang mati itu selama mereka matinya di jalan Allah jangan kalian sebut sebagai orang mati, tapi sebutlah mereka ahya'un, orang-orang yang hidup. Cuma kalian tidak tahu. Ayat ini aneh, orang mati kok nggak boleh disebut mati tapi senantiasa disebut hidup. Pemahamannya bagaimana? Lalu latar belakangnya apa? Dan imbas daripada ayat ini itu dalam akidah bagaimana? Dari sisi asbabun nuzul, menurut sahabat Ibnu Abbas,
Hadhil ayatu nuzilat fi qatla Badarin. Ayat ini diturunkan sebagai jawaban atas orang-orang yang mati di perang Badar. Pada saat perang Badar itu dari orang Islam yang wafat 14 orang. Ya Pak ya, 14 orang. Sittatun minal muhajirin wa samaniyatun minal ansor. 6 orang dari golongan muhajirin, 8 orang dari golongan ansor. Kemudian qala al musyrikuna wal munafiquna haula'i qad matu wa dhayya'u ala anfusihim al hayata waladzatiha wa qad idda'u annahum matu fi mardati Muhammadin. Kemudian ketika ada sahabat-sahabat yang mati di perang Badar 14 orang itu, orang musyrik, orang munafik, mereka berkata, mereka itu hanya menyia-nyiakan nyawanya saja. Hidup di dunia ini enak, kenapa kok harus mati sia-sia? Demi mencari kepuasan Muhammad, demi menyenangkan Muhammad kok sampai mati dengan sia-sia. Seakan-akan 14 orang itu dianggap sebagai orang yang tidak memiliki nilai sama sekali. Orang-orang yang mati dalam keadaan berjuang itu oleh orang munafik, oleh orang musyrik dianggap sebagai doya'u al-hayata, menyia-nyiakan hidupnya. Maka Allah menurunkan ayat ini. Fanuzilat hadhil ayatu. Allah menurunkan ayat ini sebagai jawaban. Kamu jangan menyebut mereka itu mati, tapi mereka akan senantiasa hidup. Maka ayat ini adalah ayat yang fokusnya pada orang yang sudah mati, tapi tetap harus dikatakan mereka sebagai orang yang hidup. Pertanyaannya begini, ketika orang itu mati, yang mati itu ruhnya apa jasadnya? Ya Pak ya. Orang ketika dia itu mati, hakikatnya ruhnya itu enggak ada perubahan sama sekali. Yang mati hanya jasadnya. Maka menurut mayoritas ulama tafsir, itu kami baca di dalam tafsir Qurtubi, di dalam tafsir Mafatihul Ghaib, kami cek di beberapa kitab tafsir, mayoritas ulama tafsir mengartikan ayat ini adalah mereka hidup secara hakiki. Ya Pak ya, hidup yang sifatnya ukhrawiyah. Mereka di mata daripada orang kafir, mereka orang yang mati. Tapi sebetulnya mereka oleh Allah dihidupkan kembali bijasadin warruhi, tapi laisat kahayati ahli dunya. Mereka hidup kembali dengan jasad dan ruh, tapi tidak seperti kita. Tidak semua orang bisa melihatnya. Ayat ini adalah ayat dalil adanya kehidupan setelah orang itu dimakamkan, atau alam barzah, alam kubur. Jelas ya Pak ya? Karena apa? Mereka itu sebetulnya ketika di mata kita mati, yang mati itu kan jasadnya Pak. Tapi ruh itu hakikatnya dia tidak pernah laisa bifanain, enggak pernah mengalami kerusakan. Satu contoh, ketika kita itu masih dalam kandungan, ruh ditiupkan ke jasad kita. Kemudian ketika kita itu wafat, ruhnya itu pindah. Maka ulama-ulama itu dalam menyebut para syuhada itu intiqalun min daril fana'i atau min daril kadari ila daris sofa. Mereka tidak mati, tapi mereka hanya pindah. Orang-orang yang dia jihad fisabilillah, mereka itu tidaklah mati, tapi mereka hanya pindah dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Tapi nggak ada istilah mati bagi mereka. Jelas ya, nggak ada istilah mati.
Dalam ayat ini sebagaimana di dalam tafsir Sawi, wal makna yahrumu qaulu dzalika lisyahid li'annahu laisa bimautin haqiqatan. Haram hukumnya bagi orang yang mati syahid disebut mati karena mereka tidak mati secara hakiki. Mereka hanya pindah dari kehidupan dunia menuju kehidupan barzah atau alam kubur. Jelas ya Pak ya? Ini menjadi salah satu dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa ada kehidupan ketika orang itu wafat di dunia. Cuma orang itu nanti dia tempatnya dibeda-bedakan. Kalau dia itu katakanlah seorang arwahul mukmin al-muti'ina, orang yang mukmin, yang taat, tapi bukan syuhada, bukan orang yang mati syahid, maka fatatana amu kharijal jannahi birihiha, dia akan mendapatkan nikmat surga tapi belum masuk surga, tapi sudah mendapatkan nikmat surga di luar surga. Wa amma arwahul asyati wal kufari faya masjunatun la tasarrufa laha. Dan orang-orang yang arwah orang yang senantiasa maksiat dan orang kafir, maka dia itu akan sudah mendapatkan azab, namanya azab kubur. Sedangkan arwah daripada para anbiya itu juga memiliki tempat sendiri-sendiri. Namun melalui ayat ini ulama-ulama tafsir mengatakan bahwa hayatun ukhrawiyatun bil jismi warruhi laisat kal hayati ahli dunya. Mereka meskipun di mata kita mati, tapi sebetulnya mereka itu hidup, tapi hidupnya bukan seperti hidup di dunia. La yushahiduha illa ahlul akhirati. Enggak ada yang bisa melihat mereka kecuali orang-orang ahli akhirat. Wa man khassahullahu bil itla'i 'alaiha, dan orang-orang tertentu yang oleh Allah diberi kemampuan khusus untuk itu. Makanya dalam beberapa hadis itu Rasulullah sangat luar biasa. Pernah ketika setelah perang Badar, orang-orang kafir itu yang mereka mati di perang Badar itu langsung Rasulullah berdiri di pinggir sumur karena mereka semua jasadnya dijadikan satu, Pak, ya. Kemudian Rasulullah itu ngomong kepada mereka, "Hei Abu Jahal, hei Mughirah," pokoknya semua dipanggil satu-satu. "Sekarang kamu lihat siapa yang mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang siapa yang menang, siapa yang kalah." Umar kemudian itu tanya kepada Nabi atau berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ma tukallimu min ajsadin la arwaha fiha." Nabi, kenapa Anda ngomong pada jasad yang enggak ada ruhnya? Mereka kan sudah mati, kenapa Anda ngomong kepada mereka? Ya Pak ya. Maka jawaban Rasulullah, faqala alaihi salatu wassalam walladzi nafsihi biyadihi ma antum bi asma lima aqulu minhum walakinnahum la yujibun. Umar, kamu jangan seperti itu. Mereka itu lebih bisa mendengarkan apa yang saya ucapkan daripada kamu. Cuma mereka enggak bisa menjawab. Tapi ketika Nabi Muhammad ngomong, mereka lebih bisa mendengar dibandingkan orang yang hidup, Pak. Satu contoh itu di dalam hadis Nabi Muhammad menyampaikan, Nabi Muhammad itu melakukan perjalanan dengan para sahabat. Lalu Nabi Muhammad itu berhenti pada dua makam. Karena Nabi Muhammad itu merasa sedih atau merasa terharu
kok ada 2 orang atau 2 jenazah yang disiksa luar biasa. Nabi Muhammad sampai Masya Allah kok ada orang disiksa sampai seperti ini. Akhirnya Nabi Muhammad itu beliau langsung mengambil pelepah kurma, ya Pak ya, pelepah kurma. Kemudian ditancapkan pada satu makam, yang satu ditancapkan pada makam yang lain. Para sahabat akhirnya bertanya, Nabi, 2 orang itu terkena azab gara-gara apa? Maka Rasulullah menjawab, bala imma ahaduhuma fakana yas'a bin namimah wa amma ahaduhuma fakana la tasturu min baulihi. Oh, yang satu dia diazab karena sering adu domba. Yang satu diazab karena dia tidak menjaga air kencingnya. Ya Pak ya. Dia semasa di dunia itu omongan ini dilempar ke sana, omongan sana dilempar ke sini, akhirnya jadi permusuhan, jadi suudzon sebagainya. Orang yang kedua, dia senantiasa kalau kencing itu sembarangan. Akhirnya dia tidak menjaga diri dari najis. Lah 2 orang ini diazab, Rasulullah itu tahu, Pak. Ya, Rasulullah tahu. Di dalam banyak kitab itu disebutkan ulama-ulama, satu contoh ketika kita mengalami atau memiliki amalan-amalan yang kadang itu sekarang diperdebatkan. Satu contoh itu seperti rebu wekasan atau membaca Al-Ikhlas sekian ribu kali. Sebagian orang mengatakan dalilnya mana? Ya Pak ya, dalilnya mana? Tapi kalau kita telusuri hal itu karena berdasarkan ulama-ulama yang oleh Allah diberi kemampuan khusus melihat nasib orang di alam kubur. Ya Pak ya, melihat nasib orang di alam kubur. Satu contoh itu di dalam kitab Isy'adur Rafiq. Di sana disebutkan ada ini Sayyid Zainal Abidin. Itu melihat ada orang, dia itu di alam kubur disiksa dengan sangat luar biasa. Akhirnya langsung karena merasa kasihan memanggil keluarganya, kamu mau enggak biar keluargamu yang di alam kubur itu siksanya diringankan, bersedekahlah, ya Pak ya, atas nama orang yang wafat tadi. Itu setelah keluarganya sedekah, itu langsung Pak, beliau melihat lagi orang yang di alam kubur itu derajatnya diangkat. Ini ada sekian banyak ulama yang memang bisa melihat alam barzah itu. Makanya di dalam kitab Sawi disebutkan orang-orang yang dalam konteks syahid, mereka tidaklah mati tapi mereka hidup. Cuma orang-orang seperti ini la yusyahiduha illa ahlul akhirah wa man khassahullahu bil itla'i 'alaiha. Tidak semua orang bisa ngerti, bisa lihat. Yang melihat hanya orang-orang ahli akhirat dan orang-orang tertentu yang oleh Allah diberi kemampuan untuk itu. Orang-orang yang oleh Allah diberi kemampuan itu akhirnya, oh, biar tidak mendapatkan azab kubur ternyata ini. Nah, ini akhirnya diamalkan. Cuma ada orang, loh dalilnya mana? Dalilnya bukan dari sekian hadis ataupun Quran, bukan, tetapi dari makalah para ulama yang melihat hal itu. Itu banyak amalan-amalan kita didasarkan pada itu. Jadi satu contoh itu di dalam kitab Isy'adur Rafiq itu banyak sekali disebutkan ulama-ulama yang memang bisa melihat atau bisa tahu dengan hal ini. Lah ini adalah mayoritas pendapat ulama ahli tafsir. Saya ulangi, mayoritas pendapat ulama ahli tafsir.
Kenapa? Karena di dalam ayat ini itu aneh, Pak. Orang yang sudah mati tapi kok nggak boleh disebut mati, sebutlah dengan hidup. Berarti setelah dia mati di dunia ada kehidupan lagi. Lah, kehidupan itulah disebut alam barzah. Jelas ya Pak ya? Orang yang dia itu semasa hidupnya dia taat, dia iman, dia ibadah kepada Allah akan mendapatkan nikmat semasa di alam barzah. Orang yang dia menjadi syuhada, orang yang dia ilai kalimatillah, maka dia contohnya seperti ayat ini. Dia itu akan terus disebut sebagai orang yang hidup karena dia tidak disebut mati. Makanya ulama tafsir sekarang yang terkenal itu namanya Gus Bahauddin Nur Salim. Beliau seorang ulama yang memang saya mulai pertama lihat itu sudah kagum pada beliau. Jadi mungkin bapak-bapak sekalian umpamanya nanti melihat YouTube ataupun sebagainya bisa dicek atau dicari Gus Baha. Beliau ulama tafsir yang sangat luar biasa. Mulai kecil hafal Quran, hafal Bukhari Muslim, hafal sekian banyak kitab. Beliau itu menjadi orang yang ahli fikih, sangat luar biasa sekali. Lah beliau itu ketika gurunya wafat, Mbah Maimun Zubair, beliau tidak pernah mengatakan gurunya itu wafat, Pak. Gurunya itu intaqala ila rafiqil a'la. Gurunya itu hanya pindah saja. Itu memang pandangan ulama tafsir seperti itu. Ketika ada orang yang dia betul-betul memperjuangkan agama Allah, ketika dia wafat disebutnya tidak wafat tapi dia hanya pindah. Pindah dari mana? Min daril fana'i ila daril qaror, atau min dari, kalau di dalam sawi, min daril qadari ila daris sofa, intaqala min dari ila ukhra. Jadi hanya pindah dari alam dunia yang fana ini menuju kepada alam kubur. Jelas ya Pak ya? Lah ini merupakan ayat yang menjadi dasar bahwa orang ketika dia mati sebelum datangnya kiamat ada kehidupan di antaranya, disebut alam barzah atau alam kubur. Jelas ya Pak ya? Cuma kita itu latas urun nggak ngerti. Makanya ada sekian banyak ulama. Satu contoh, kalau malam Jumat kirimkanlah Fatihah kepada kedua orang tua, bacakanlah Yasin kepada mereka. Dari sebagian ulama-ulama yang oleh Allah diberi kemampuan khusus itu memang tahu betul Pak, bahwasanya keluarganya ketika malam Jumat menginginkan, kok keluarga saya tidak mengirimkan doa dan sebagainya. Cuma kita nggak ngerti, ya Pak, kita nggak ngerti. Akidah kita hanya mengatakan di dalam kehidupan setelah dunia ada namanya alam barzah. Yang di alam barzah itu ada azab kubur, ada nikmat kubur. Tapi realnya bagaimana? Enggak semua orang ngerti. Kalau di dalam tafsir Sawi itu hanya illa la yushahidu illa ahlul akhirah wa man khassahullahu bil itla'i 'alaiha. Hanya orang-orang tertentu yang oleh Allah diberi kemampuan untuk itu dan orang-orang ahli akhirat yang ngerti. Ya Pak ya? Banyak amalan-amalan kita itu didasarkan pada itu. Ulama-ulama yang memang mereka begitu luar biasa, karena di pandangan ulama hakikat itu begini Pak. Jadi ketika seseorang itu di dunia dan ketika seseorang itu di akhirat, hakikatnya sama Pak. Hakikatnya sama kalau ulama hakiki, ulama hakikat. Kalau kita itu nganggapnya beda. Kalau ulama hakikat itu nganggapnya sama. Kenapa? Dia ketika dari dunia menuju akhirat itu hanya pindah saja. Ya, hanya pindah saja.
Satu contoh begini, ketika seseorang itu dia katakanlah nganggep di kuburan atau di alam kubur seseorang itu nggak bisa berbuat apa-apa. Ketika dia dikuburkan, dia berada di tempat yang sempit, kemudian dia ditimbun dan sebagainya dan sebagainya. Dalam pandangan ulama-ulama hakikat, kita di dunia pun sebetulnya sama, Pak. Sekian banyak dari yang kita lakukan itu sebetulnya kan bukan atas dasar rencana kita, kemampuan kita, Pak. Satu contoh, kita bisa nggak mengendalikan detak jantung kita? Meskipun kita ingin tiba-tiba berhenti, siapa tahu? Ya Pak ya. Kita merasa sebagai orang yang besar, tapi hakikatnya kita tuh nggak bisa berbuat apa-apa. Ketika kita tidur, katakanlah semua harus sesuai keinginan saya merencanakan hidup saya. Ternyata ketika Anda tidur, Anda nggak punya rencana, ya, Anda nggak punya keinginan, semua organ tubuh Anda tetap berjalan. Itu yang menjalankan Anda atau bukan Anda? Maka dalam pandangan ulama hakikat itu sebetulnya nggak ada beda. Ketika dia berada di dunia atau berada di akhirat, hakikatnya semua atas kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika orang itu bangun tidur, kita itu doanya aneh, Pak. Alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana. Ya Allah, terima kasih Engkau telah menghidupkan aku setelah Engkau mematikan aku. Orang yang tidur disebut mati, karena memang nggak bisa berbuat apa-apa. Sama seperti katakanlah Anda tidur, nggak bisa mengendalikan diri Anda, itu nggak bisa. Sama seperti itu ketika kita dimakamkan, nggak bisa mengendalikan. Tetapi ruhnya itu tetap, ya Pak ya. Maka ini menjadi pandangan daripada ulama-ulama hakikat, bahwasanya hidup di dunia dengan di akhirat itu hakikatnya sama. Di dunia ya ibadah kepada Allah, di akhirat Tuhannya juga Allah. Kemudian ketika seseorang di alam kubur, lah ini cuma beda. Ketika dia di dunia, dia mencari apa itu modal untuk kehidupan di alam kubur. Kalau di alam kuburnya ternyata dia amalnya sikit, ya masuknya azab kubur. Kalau dia di dunia apa itu amalnya banyak, maka yang mendapatkan nikmat kubur. Jelas ya Pak ya. Tapi berdasarkan ayat ini, ulama ahlu sunnah wal jamaah menetapkan ada kehidupan setelah orang itu mati. Jelas ya Pak ya. Nah ini menjadi dalil daripada alam barzah atau alam kubur. Sebagai kesimpulan daripada ayat yang kita bahas, ayat ini itu diturunkan ketika ada orang-orang kafir menganggap orang yang mati itu mereka telah binasa. Tapi ayat ini menegaskan mereka tidak pernah mati, tapi mereka senantiasa hidup. Lah ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang dia berjuang di jalan Allah, fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Maka ketika seseorang memang berjuang di jalan Allah, dia itu hakikatnya tidak mati, tapi hakikatnya dia hanya berpindah dari alam dunia menuju alam barzah, mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.